Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Radar TV, Sampurasun. Senang sekali saya Dwi Anggi Ciptaningsih bisa kembali menyapa pemirsa tentunya di liputan khusus. Pemirsa, tepat hari ini tanggal 17 Agustus 2026 sedang dilaksanakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun di lapangan Setda, Kabupaten Tasikmalaya. Asal sekolah Manteng tahun 1 tahun dan upacara tersebut dikawal oleh pasukan TNI, Polri, Satpol PP, Divisi Kominfo, BPBD, ASN, PGRI, Menmas, Pramuka, Organ. Dan tidak pelaku di pelaku upacara berkenan menempati mimbar upacara tanpa diisi. Sementara itu pemirsa, upacara pengibaran bendera merah putih hari ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, Satuan Polisi Pamung Praja, Dinas Perhubungan, BPBD, ASN, PGRI, Linmas, Pramuka, organisasi masyarakat, hingga para pelajar. Termasuk pemirsa, salah satu pengibar bendera hari ini adalah pengibar bendera dari Sukapura dengan pembawa baki yaitu Mandarisma dari Mantiga Tasikmalaya serta penggerak bendera Fawaz Patihul Ismail dari Sman 1 Singaparna. Kemudian didampingi juga oleh para putra-putri terbaik lainnya yang terlibat dalam Paskibraka Sukapura pada tahun ini.
Selain Bupati Tasikmalaya yang bertindak sebagai inspektur upacara, susunan petugas juga melibatkan sejumlah unsur pimpinan dan juga pejabat daerah maupun TNI Polri. Di antaranya perwira upacara dijabat oleh Letnan 1 Elektronika Gembong Hadi, Kepala Sentral Komunikasi Lanut Wiryadinata. Kemudian Komandan upacara dijabat oleh Kapten Polisi Militer Tantia Adi Wicaksana STR Han, Komandan Satuan Polisi Militer Lanut Wiryadinata. Sementara Komandan Paskibraka adalah Letnan 2 Elektronika Rian Dirgantara STR TRA, Kepala Subseksi Peraturan Lalu Lintas Udara Lanut Wiryadinata. Semakin beradab. Para sang merah putih, hormat senjata.
Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita Kemudian pemirsa bertindak pula selaku pembaca teks proklamasi, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Bapak Dr. Andes Budi Ahdiat. Bertindak pula selaku pembaca teks Pancasila, Komandan Distrik Militer 0612 Tasikmalaya. Bertindak selaku pembaca teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kepala Kepolisian Resort Tasikmalaya. Bertindak selaku pembaca doa, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Demikianlah petugas yang bertugas pada pelaksanaan upacara pengibaran bendera pada hari ini. Pembacaan teks Pancasila oleh Komandan Distrik Militer 0612 Tasikmalaya. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Kepala Kepolisian Resort Tasikmalaya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persiapan pembacaan teks proklamasi Pasukan Pasang Sangkur. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata. Pasukan lepas sangkur. Hadirin tamu undangan disilakan duduk kembali. Jambi sebagai bagian dari upaya memperluas akses serta pemerataan layanan kesehatan. Kita juga terus mendorong pemerintah berbasis digital melalui optimalisasi comment center dan pengoperasian mall pelayanan publik digital nasional yang menjadi pilot project versi 2 di Jawa Barat. Di bidang keagamaan, kita memperkuat program Santri Maju, Santri Mampu, serta Tas Iman, Tas Aman, karena kita meyakini bahwa pembangunan tidak hanya membutuhkan kemajuan secara fisik, tetapi juga membutuhkan kekuatan iman, akhlak, dan kebersamaan sosial. Di bidang lingkungan dan ketahanan pangan, kita terus mengembangkan Baskejo melalui penghijauan dan menjaga kelestarian lingkungan. Sementara itu, ketahanan pangan kita terus melalui program revitalisasi, irigasi, dukungan sarana produksi pertanian, dan peningkatan produktivitas pangan masyarakat. Dalam bidang ekonomi, kita mendorong masyarakat agar semakin berdaya melalui kredit usaha rakyat daerah atau KURDA dengan bunga 0%, pelatihan kewirausahaan, dan digitalisasi pemasaran. Dalam bidang olahraga, tahun ini terus mendorong keberlanjutan pembangunan Stadion Kabupaten Malaya. Mohon doanya, semoga Allah memberikan kelancaran dan kabulnya. Kita berharap pembangunan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khusus dalam mendukung pembinaan
dan pengembangan prestasi olahraga di Kabupaten Tasikmalaya. Mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar program ini diberikan kelancaran dan dapat dilaksanakan. Semua ikhtiar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari perjuangan kita untuk menerjemahkan kemerdekaan menjadi kesejahteraan dan kemakmuran yang nyata bagi rakyat kita. Hadirin yang terhormat, kemerdekaan tidak mungkin kita isi dengan kerja pemerintah semata. Pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat kolaborasi, meningkatkan kepedulian, serta menjaga keamanan dan ketertiban. Kita rawat semangat kebersamaan yang diwariskan para pendiri bangsa. Jangan biarkan perbedaan menjadi sumber perpecahan. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan. Jadikan semangat kolaborasi sebagai budaya. Dan jadikan pengabdian sebagai jalan untuk memberikan manfaat bagi sesama. Pada momentum kemerdekaan ini, mari kita kembali meneguhkan tekad. Jika para pahlawan dulu berjuang dengan senjata, maka hari ini kita berjuang dengan ilmu, kerja keras, integritas, inovasi, dan pengabdian. Jika dahulu para pahlawan berjuang untuk merebut kemerdekaan, maka tugas kita adalah memastikan kemerdekaan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat kita. Mari kita bersama-sama menjadikan Kabupaten Tasikmalaya sebagai bagian dari kekuatan Indonesia yang semakin berdaulat, semakin adil, semakin makmur, dengan semangat persatuan melalui strategi kolaborasi menuju Kabupaten Tasikmalaya yang religius Islami, maju, adil, dan makmur. Hadirin yang berbahagia, mengakhiri sambutan ini, marilah kita mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan dengan meneruskan perjuangan mereka melalui karya, pengabdian, dan perbuatan baik bagi sesama. Mari kita jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai tekad untuk semakin memperkuat persatuan, menjaga kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, serta bersama-sama memajukan Indonesia. Dari Kabupaten Tasikmalaya, mari kita terus kobarkan semangat Sukapura Ngadau Muara, semangat untuk senantiasa tumbuh berkembang dan memberikan manfaat dengan landasan masyarakat yang religius dan berbudaya. Kita buktikan bahwa Kabupaten Tasikmalaya mampu menjadi bagian penting dalam menggerakkan kemajuan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan pemirsa, untuk paduan suara yang bertugas pada pagi hari ini yaitu dari PGRI Kecamatan Singaparna. Pembacaan doa dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Wassallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Pasukan dapat dibubarkan. Upacara selesai. Masing-masing komandan kopi dapat mengambil alih pasukannya. Kesan! Setelah melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih, para hadirin berpindah ke dalam aula untuk bersama-sama mengikuti kegiatan Riung Bungkulung dengan para tokoh pejuang. Dan di sebelah saya sudah ada Bapak Bupati Tasikmalaya, Dr. Haji Jajak Nurul Yakin, SPD MAP, yang sedang memberikan sambutan dan juga sedikit wejangan untuk para hadirin yang hadir sekarang. Kita meyakini bahwa kemerdekaan tidak boleh hanya kita maknai sebagai terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan harus kita isi dengan kerja nyata untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Jika dahulu para pejuang mengangkat senjata untuk mempertahankan tanah air, maka tugas kita hari ini adalah mengangkat ilmu pengetahuan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun ekonomi masyarakat, memperkuat persatuan, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Saya barusan diingatkan oleh Kanda Agustiana, rasa syukur saya secara pribadi, Allah berikan kesempatan menjadi bupati, bisa terus merajut kebersamaan dalam kesolidan. Karena sedianya seorang pemimpin adalah memberikan keteladan. Saya punya wakil bupati, sebenarnya semangatnya jauh daripada saya, tapi Allah memberikan kesempatannya baru wakil. Tapi sejauh ini 1,3 tahun kita kompak bersama-sama melayani masyarakat. Alhamdulillah pula di depan ini nih, saya ini apa ya namanya, ingin appreciate aja sebagai rasa kebanggaan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan seluruh OPD, setiap minggu kita punya agenda rapat pimpinan untuk saling mengevaluasi. Ini mumpung di depan sepuh-sepuh, karena membahagiakan orang tua itu tidak harus dikasih sebenarnya, diberikan kekompakan aja anak-anaknya, orang tua itu biasanya senang. Karena ini nih di depan orang tua, di depan para pejuang. Maka saya sebagai bupati juga alhamdulillah sejauh ini 1,3 bulan, berarti 15 bulan berjalan, saya bersama-sama dengan para pimpinan OPD tiap seminggu sekali mengevaluasi kinerja masing-masing. Kalau diberikan tugas tidak tuntas, dikeroyok dengan satgas. Dan sekarang alhamdulillah sudah berapa bulan ya, kita punya acara, nanti Pak Kapolres, Pak Kajari juga komandan yang lain bisa gabung. Kita punya agenda untuk mencairkan suasana eksekutif, legislatif.
bisa dirasakan masyarakat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita menyelesaikan upacara peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan barusan selesai riung pulung dengan para pejuang. Kami haturkan terima kasih atas jasa pengorbanan dari para pejuang. Semoga pengabdian terhadap bangsa dan negara menjadi prestasi terbaik dan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa saya sebagai bupati dari seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya, umumnya di seluruh tanah air. Mudah-mudahan saya bisa menjadi pemimpin yang amanah, yang terus bisa mengawal demi kemanfaatan dan kemakmuran rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di HUT RI ke-81. Ya, baik. Saya sangat merasakan bagaimana perjuangan para pendahulu kita yang betul-betul memperjuangkan kemerdekaan ini dengan sepenuh jiwa raganya. Pengorbanan keringat, darah, air mata, kemudian materi untuk betul-betul memberikan warisan yang harus kita jaga. Dan warisan ini adalah harta yang sangat berharga, yang luar biasa, yaitu warisan kemerdekaan. Sebagai bangsa negara memiliki jati negeri, memiliki jati diri, terbebas dari penjajahan atau belenggu bangsa lain. Maka sebagai generasi penerus yang dulu kita tidak ikut berjuang kemerdekaan, tetapi bagaimana mengisi kemerdekaan, kita hari inilah berjuang untuk menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kebodohan, menghilangkan ketertinggalan. Maka setiap langkah kebijakan pemerintah harus betul-betul untuk kemajuan bangsa, harus untuk kemajuan sumber daya manusia. Mudah-mudahan pemerintah daerah dapat, kalau mengikuti itu sekarang sedang mengikuti tentang asas kita. Semuanya dapat dirasakan dengan baik. Segala program pemerintah pusat itu kita melaksanakan. Di samping kita punya juga RPJMD, karena tidak akan lepas antara PNBM dan RPJMD. Oleh karena mudah-mudahan dalam HUT ke-81 ini sukses tentang pemerintahan dan melesat. Kita mengaturkan dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 17 Agustus tahun 2006 ini. Kita semua berbahagia, kita semua berbangga. Kita dengan motonya Indonesia berdaulat, adil dan makmur, semoga bisa terwujudkan. Itu secara umum ya Kang ya. Ya. Kemudian juga mungkin kita semua yang hadir dan juga selaku unsur seluruh warga Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini kita berharap semoga tentu saja pembangunan berjalan lancar, dan pembangunan ini tentu saja ada yang sifatnya pelayanan dasar, kemudian juga ada yang sifatnya indikator makroekonomi yang terukur secara rasional, serta juga ada yang sifatnya pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, dari tiga unsur pembangunan yang menjadi capaian ataupun target dari Pak Bupati dengan Pak Wakil Bupati, kami semua, khususnya saya selaku Sekretaris Daerah, yang memfasilitasi, melaksanakan dari kebijakan-kebijakan Pak Bupati, pasti ingin mewujudkan hal tersebut. Jadi ada 13 program prioritas Pak Bupati, kami ingin semuanya tercapai dengan terukur. Indonesia dan khususnya kota dan juga Kabupaten Tasikmalaya di HUT RI ke-81 tahun ini. Baik, di HUT RI ke-81 tahun 2026 ini, harapan dan doa dari kita semua, harapan dan doa dari warga Tasikmalaya, harapan dan doa bagi kita seluruh elemen masyarakat Republik Indonesia. Peringatan ke-17 Agustus 2026 ini adalah momentum untuk kita semakin menjaga persatuan dan kesatuan, semakin kita bersama-sama mendukung semua kebijakan pemerintah, semakin kita bersama-sama solid, semakin kita bersama-sama mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Harapannya di 17 Agustus 2026 bertepatan dengan
hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81. Tentunya untuk Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, harapannya adalah menjadi Kabupaten Tasikmalaya yang lebih baik lagi, adil, makmur, sejahtera, aman, damai, dan bahagia. Baik, kami dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya serta enam jajaran yang pertama mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kepada Republik Indonesia yang ke-81 dengan doa semoga di HUT yang ke-81 ini khususnya Kabupaten Tasikmalaya lebih menjadi berinovasi lagi, bagaimana lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memakmurkan daripada masyarakat kabupaten daripada Tasikmalaya ini. Sementara untuk dari kami sendiri, kami berusaha bagaimana untuk menciptakan keadilan baik kepada masyarakat itu sendiri maupun kepada masyarakat khususnya Kabupaten Tasikmalaya. 81 itu angka yang sudah luar biasa. Kalau untuk usia manusia itu sudah sepuh ya. Semoga di usianya yang makin dewasa untuk Indonesia ini semakin berkibar, semakin jaya, dan khususnya untuk masyarakat Kabupaten Tasikmalaya tambah sejahtera. Kita melihat sekarang pergerakan di Kabupaten Tasikmalaya sudah menunjukkan ke arah yang lebih positif lagi. Semoga kolaborasi antara setiap pemangku kebijakan dan juga masyarakat bisa membawa Kabupaten Tasikmalaya menjadi lebih kuat lagi, menjadi Tasik era baru, Tasik hejo, rakyatnya ngejo. Tentunya kami dari Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya di momen hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 berharap khusus untuk Kabupaten Tasikmalaya semakin barokah, tentunya masyarakatnya juga semakin sejahtera. Pemirsa, itu tadi rangkaian upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka kemerdekaan Indonesia Raya yang ke-81 di tingkat Kabupaten Tasikmalaya. Upacara berlangsung dengan lancar dan juga hikmat dan tentunya penuh dengan semangat dan antusiasme para peserta upacara. Berikut para pejabat dan juga tamu undangan yang hadir. Saya Dwi Anggi Ciptaningsih mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di liputan khusus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.